to Ucok Butet Tour and Travel. We share any information about your booking ticket, tour package, payment point online, booking hotel, multi-finance, voucher game, cable TV, telephone prepaid, airline ticket, and cost paid. So don't hesitate to contact us Ucok Butet Tour and Travel. Masih semangat kan? Semangat. Masa enggak ikut ini. Sekarang kita akan menuju tempat tujuan wisata kita yang sudah kita rencanakan. Gimana? Dan sebelum saya menjelaskan tempat-tempat wisata yang akan kita kunjungi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rista Purba, bisa dipanggil dengan nama Rista. Saya lahir di Desa Utaraja, Dolo Sanggul. Saya putri Humbang Hasundutan. Dan sekarang saya sebagai tour leader sekaligus juga sebagai tour guide untuk para wisatawan kami. Baiklah wisatawan kami, sekarang kita akan menuju Istana Raja Sisingamangaraja. Di sini saya akan menjelaskan Istana Raja Sisingamangaraja itu seperti apa dan apa yang ada di dalam Istana Raja Sisingamangaraja itu. Baiklah, sebelum kita nanti masuk ke Istana Raja Sisingamangaraja, alangkah baiknya kita mengikuti protokol kesehatan untuk mencuci tangan, menggunakan masker, dan menggunakan hand sanitizer. Dan yang pertama saya akan menjelaskan Istana Raja Sisingamangaraja. Istana Raja Sisingamangaraja itu bertempatan di Lumban Raja, Desa Simamorak, Kecamatan Batiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kurang lebih perjalanan kita untuk menuju Istana Raja Sisingamangaraja itu sekitar 10 km dari tempat kita berangkat tadi, yaitu kantor Ucok Butet Tour and Travel. Istana Raja Sisingamangaraja itu memiliki 4 bangunan atau 4 rumah. Istana yang pertama itu Sopo Godang. Sopo Godang ini memiliki fungsi dan nama tersendiri yang dibuat oleh Raja Sisingamangaraja. Sopo Godang ini biasa digunakan untuk seni dan budaya dan tempat belajar bagi para pemuda dan pemudi. Bangunan yang kedua itu yaitu Rumah Bolon, tempat untuk menerima tamu-tamu bagi Raja Sisingamangaraja. Bangunan yang ketiga itu yaitu Rumah Paksaktian. Rumah Paksaktian itu sama juga dengan tempat tinggal, yaitu tempat tinggal Raja Sisingamangaraja. Bangunan yang keempat yaitu Sopo Bolon. Sopo Bolon ini biasa digunakan untuk penyimpanan atau hasil-hasil pertanian dan peralatan yang digunakan pada saat zaman itu dulu. Istana Raja Sisingamangaraja ini memiliki arsitektur rumah-rumah adat sebelumnya, mulai dari bentuknya yang khas, gorga-gorga atau corak-corak yang menempel di dinding, warna yang mendominasi yaitu warna merah, putih, dan hitam. Sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan tentang Istana Raja Sisingamangaraja. Dan yang kedua itu kita akan menuju Goa Pertapaan Ibunda Raja Sisingamangaraja Butal, kemudian Tombak Hatuaan dan Harian Tukot, Batu Hundul-Hundulan, dan makam Istana Raja Sisingamangaraja yang ke-10 dan yang ke-11. Apakah wisatawan kami sedikit sudah memahami kesan-kesan nanti? Sudah. Apa ada pertanyaan? Enggak. Oke, berarti sudah lumayan jelas ya. Tidak perlu saya ulang atau bagaimana lagi? Oke, terima kasih untuk para wisatawan kami. Silakan menikmati perjalanan kita menuju Istana Raja Sisingamangaraja. Baiklah, untuk wisatawan kami, sekarang kita akan menuju Istana Raja Sisingamangaraja. Alangkah baiknya kita mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Dan sekarang kita akan memasuki area Istana Raja Sisingamangaraja.
Mari wisatawan kami. Baiklah, untuk wisatawan kami, alangkah baiknya kita untuk membuka alas kaki kita masing-masing untuk menjaga kebersihan dan mengikuti peraturan yang telah disediakan. Silakan wisatawan kami. Baiklah, sekarang kita akan memasuki area Istana Raja Singamangaraja. Dengan sopan kita masuk ya untuk wisatawan kami. Silakan masuk. Baiklah, untuk para wisatawan kami, sekarang kita telah memasuki area Istana Raja Singamangaraja. Di kompleks Istana Raja Singamangaraja ini terdapat 4 bangunan yang memiliki fungsi dan nama masing-masing. Yang pertama, kita akan menuju ke sebelah kiri. Kita akan melihat dan mengetahui namanya dan fungsi bangunan itu. Silakan para wisatawan kami. Baiklah, untuk wisatawan kami yang pertama yang akan kita lebih mengetahui ya. Yang pertama itu ada Sopo Godang. Sopo Godang ini biasanya digunakan untuk kegiatan seni dan budaya, tempat belajar bagi berbagai kerajinan dan serta tempat pertemuan muda-mudi umumnya. Nah, sekarang kita bisa melihat sendiri bangunannya pada umumnya seperti rumah batak yang dulunya juga yang memiliki corak atau gorga. Terdapat 3 warna, yaitu ada warna merah, hitam, dan putih. Yang kedua, ada terdapat rumah bolon. Rumah bolon ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pertemuan dan tempat untuk menerima tamu kerajaan. Apa sudah cukup jelas? Baiklah, kita akan menuju ke rumah bolon yang ketiga. Yang ketiga itu rumah Paksaktian. Rumah Paksaktian ini sama juga disebut dengan rumah tempat tinggal. Rumah Paksaktian ini berfungsi dulunya sebagai tempat tinggal raja dan keluarganya. Untuk itu, yang sekilas kita lihat semua bangunan ini sama, tapi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang keempat itu ada bangunan yang terakhir ya. Dan ini adalah rumah yang keempat atau disebut dengan Sopo Bolon. Sopo Bolon ini memiliki fungsi tempat penyimpanan peralatan dan hasil-hasil pertanian, juga untuk menyimpan perbekalan. Kenapa disebut dengan sopo? Sopo itu sama dengan sejenis untuk kita sekarang gudang untuk menyimpan barang-barang atau peralatan-peralatan. Wisatawan kami sini dapat melihat-lihat dulu seperti apa keindahan Sopo Bolon ini. Kami sekarang kita tiba di Hariara Tukot. Hariara Tukot ini adalah tongkat Raja Sisingamangaraja yang pertama. Di sini sekilas kita lihat hanya sekedar pohon ya wisatawan kami, tapi di sini memiliki sejarah yang begitu besar. Dan wisatawan kami bisa melihat sendiri Hariara Tukot itu seperti apa. Hariara Tukot itu sebuah pohon yang tumbuh dari Tukot Raja Sisingamangaraja yang pertama. Untuk para wisatawan kami dipersilahkan untuk mengambil foto-foto atau mengambil kenang-kenangan.
sekarang kita tiba di Aik Sipangulu. Oke, wisatawan kami inilah dia Aik Sipangulu. Sebelum kita menuju airnya, Aik Sipangulu ini kita harus melewati beberapa anak tangga untuk menuju air terjunnya. Untuk wisatawan kami diharapkan untuk berhati-hati ya. Wisatawan kami diharapkan juga untuk menjaga sikap. Nah, inilah dia air terjun Sipangulu. Air terjun Sipangulu ini dipercaya dapat mengobati penyakit. Air Sipangulu ini terbentuk karena pukulan tongkat Raja Sisingamangaraja yang pertama. Pada saat Gajah Putih Raja Singamaraja sedang kehausan, sehingga terbentuklah air Sipangulu ini. Air Sipangulu ini dapat kita mandikan karena di sana juga disediakan kolam renangnya, dan dapat kita minum juga kita sambil berdoa untuk meminta kesenangan. Dan untuk para wisatawan kami bisa melakukannya jika ada yang mau, dan jika tidak boleh melihat-lihat atau memandangi juga. Wisatawan kami juga dipersilakan untuk membawa pulang air Sipangulu ini. Oke, baiklah untuk wisatawan kami, ini adalah objek wisata kita yang terakhir. Tapi meskipun ini objek wisata yang sudah terakhir, sudah mulai gelap ya, tapi semua wisatawan kami masih semangat kan? Demikian. Masih semangat kan wisatawan kami? Baiklah, Dino, air Tio merupakan air yang sangat jernih dan yang tidak pernah keruh hingga sekarang ini. Oke, terima kasih untuk wisatawan kami yang telah berkunjung dan telah menggunakan jasa Ucok Butet Tour and Travel. Sampai di sini kegiatan kita untuk perjalanan kita satu hari ini, dan sampai jumpa. Sehat selalu untuk kembali ke tempat masing-masing. Dadah. With our package tour in Sizov in by Ucok Butet Tour and Travel, one day tour to Patung Ombus-Ombus Salib Kasih Tarutung. The second to the megalithic tour in Desa Tipang Bakti Raja. We can also see about Geosite Sipinsur Paranginan, Humbang Hasundutan Regency, and hot spring in Tarutung, Bulbul Beach in Balige, Toba Samosir Regency. So don't hesitate to contact us Ucok Butet Tour and Travel on Simpang Bakara Street, Sosor Gonting Village, Dolok Sanggul Subdistrict, with the brand office in Sinambela Village, Humbang Hasundutan Regency. So thank you.